Apakah sablon manual akan hilang? Jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Inspirasi Cak Majid. Sesuai dengan janji saya yang kemarin, kali ini saya akan membahas perbedaan signifikan antara hasil sablon manual dengan hasil sablon DTF. Simak video ini di Inspirasi Cak Majid. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan di forum-forum. Apa perbedaan paling signifikan antara sablon DTF dengan sablon manual? Jawabannya adalah, kalau sablon DTF secara hasil, ini kita sudah pegang teman-teman ya. Secara hasil ini seperti ini kalau untuk DTF. Detailnya lebih dapat, yang penting filenya bagus ya. Detailnya dapat. Untuk handfeel-nya ini saya rasa kurang flow ya, kurang lemes atau gimana ya. Terus handfeel cat ini nggak ada handfeel-nya ya. Ini datar serasa ya, karena ini di print ya, nggak bisa kita yang hitam lebih tebal atau yang warna biru lebih tebal atau apa, nggak bisa. Ini datar, flat. Jadi nggak ada handfeel-nya. Jadi rasa sentuhannya itu nggak ada. Beda kalau kita ngomong sablon manual, teman-teman ya. Sama-sama itu ya, sama-sama full color ya. Ini sablon manual Immortum. Ini adalah produk saya. Kaosnya bisa didapetin di link di deskripsi ya teman-teman ya. Ini kebetulan kita pakai cat plus cas ya, cat plus cas. Feel-nya sangat lembut karena plus cas ya. Dan perbedaan yang signifikan adalah ketika kain ini tertarik seperti ini teman-teman. Nah, ini pecah, di sini pecah, tapi tidak merusak gambar, alias pori-pori kaos ini masih bekerja. Jadi tingkat kenyamanan kita pakai kaos ini dengan ini pasti sangat beda buat orang yang pemerhati kaos ya teman-teman ya. Kalau ini pori-pori tersumbat. Nah, kalau untuk full seperti ini tersumbat, meskipun sekarang saat ini ada DTF yang dibikin raster ya, yang di raster gitu teman-teman. Tapi saya rasa itu belum mewakili. Sablon itu nggak kayak gitu, kayak gini lah. Kalau sablon manual ini ada handfeel-nya. Jadi untuk cat highlight yang warna putih ini lebih tebal, terus warna yang magenta ini dibikin tipis, itu kita bisa. Jadi ada handfeel-nya. Nanti ada highlight hitam, itu biasanya kita bikin lebih keras. Jadi perbedaannya memang sangat jauh teman-teman. Lah, kembali lagi ke kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman butuhnya cepet dan kuantitinya nggak banyak ya, pilihannya DTF. Tapi kalau teman-teman butuhnya banyak dan harganya bisa kompetitif ya, teman-teman bisa memilih sablon manual. Kalau masalah awet tidaknya sablon ini teman-teman ya, kalau untuk DTF sendiri saya pakai DTF ini hampir 1 tahun terakhir ini, dan memang belum pernah sih ada DTF yang lepas atau apa, karena mungkin standar press kita juga press yang bagus yang kita pakai, jadi itu juga pengaruh ke hasil akhir yang teman-teman dapatkan. Apalagi sablon manual kita. Kalau sablon manual saya ini, saya berani garansi seumur hidup. Jadi nggak akan rontok lah teman-teman. Kalau ini sablon yang blok-blokan, ini kebetulan saya memakai cat warna stabilo atau warna Florence. Ini tidak akan bisa kita dapatkan di DTF teman-teman. Ini adanya di cat plastisol, plascas, atau cat rubber. Artinya ini cat sablon yang bisa bikin warna seperti ini. Kalau di DTF saya belum pernah menjumpai hasil DTF yang seperti ini. Jadi kembali lagi ke kebutuhan teman-teman. Saya di sini berusaha untuk objektif aja. Saya nggak boleh terlalu memihak ke sablon manual dan juga tidak boleh terlalu memihak ke sablon digital.
karena dua-duanya saya pakai itu, tapi peruntukannya saya bedakan. Kalau ada teman-teman yang jalan sablon DTF cuma sablon digital saja, mungkin dia nggak punya pilihan, dia memang nggak pernah usaha sablon manual. Dan banyak teman-teman saya juga yang punya mesin DTF dan akhirnya peralatan sablon manualnya itu dijual. Dia merasa terbantu karena singkat, karena efektifnya cara produksi lebih cepat, nggak pakai film, nggak pakai aftruk, nggak pakai itu, langsung hajar aja. Kalau masalah keuntungan mungkin ya kalau kita quantity dikit gitu ya memang lebih simpel pakai DTF, tapi kalau quantity gede tetap sablon solusinya. DTF pun quantity gede pun diajar DTF. Ya tidak apa-apa, masing-masing punya pilihan. Jadi customer pun harus belajar nih, ini edukasi ya. Jadi sablon itu nggak hanya ada gambar di atas kaos saja, tapi apakah kita butuh feel yang dirasa enak nih ketika disentuh inilah, ini jatuhnya nanti ke sablon manual. Tapi kalau asal ada gambar aja ya DTF seperti ini teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya, perlukah kita punya printer sendiri, printer DTF sendiri ketika kita memutuskan untuk melayani sablon digital ini? Jawabannya adalah perlu dan tidak perlu. Kalau saya pribadi, saya merasa tidak perlu. Karena yang pertama, kerjaan saya masih fokus di sablon manual. Itu satu. DTF itu hanya sebagai pengisi ketika saya butuh detail-detail kecil yang perlu disablon dengan kuantiti yang nggak banyak. Terus untuk jenis-jenis kain yang tidak bisa dipanaskan, tidak bisa di oven, di curing, itu ada beberapa kain teman-teman. Jadi ada kayak kain TC, kain jenis TC atau jenis polo yang lakos itu tapi yang TC, bukan yang katun. Itu kalau disablon susah, nggak semua orang bisa nyablon itu. Jadi kalau dikasih plastisol itu biasanya warna itu cenderung turun dan hasil sablon juga kurang rapi. Lah itu solusinya kita pakai DTF kalau di situasi seperti itu. Lah sama seperti kita ada kerjaan bikin logo seperti ini yang saya pegang ini teman-teman. Ini kalau teman-teman kerjakan manual bisa, kalau teman-teman dapat kuantiti banyak. Lah kalau teman-teman kuantitinya cuma 1-2 lusin, apalagi satuan, kan tidak mungkin ini teman-teman sablon manual ya. Ini aja terhitung 1, 2, 3, 4, 5, lebih dari 6 warna ini teman-teman. Nggak mungkin lah. Di sini saya terbantu dengan DTF. Terus kenapa saya kok tidak perlu punya mesin DTF sendiri, tidak perlu punya printer sendiri? Karena Maklun atau vendor yang punya printer DTF ini, vendor DTF ini, itu sekarang banyak sekali dan harganya sangat kompetitif dan bersaing. Bayangkan, sebuah vendor DTF itu bisa mengeluarkan harga per meternya. Per meter itu kurang lebih 58 cm kali 1 meter dengan panjang 1 meter lari. Itu cuma Rp45.000. Artinya, dengan penawaran harga yang sudah sedemikian kompetitif, sangat membuat saya untuk lebih mantap lagi tidak membeli printer DTF sendiri. Bayangkan investasi printer DTF itu kalau custom ya, hampir 15-20 juta teman-teman minimal. Itu untuk yang custom, untuk yang rakitan lokal teman-teman di sini. Apalagi teman-teman memutuskan untuk beli yang build up atau yang mesin large format yang gede, itu investasinya minimal 150 juta sampai 250 juta. Dan uang sebanyak itu buat kita para pelaku industri sablon manual sudah dapat peralatan macam-macam tuh. Jadi kita lebih memilih dimaklunkan aja, dijasakan aja kalau saya sendiri ya. Karena printer itu yang pasti setiap hari harus ngeprint teman-teman. Kalau kita libur aja nggak ngeprint 1-2 hari bisa-bisa mampet itu headnya. Lah untuk cleaning, untuk perawatan, untuk biaya servis penggantian head itu juga lumayan mahal. Jadi teman-teman yang mau beli printer DTF sendiri dengan alih-alih pengen dapat cuan lebih banyak dan
bisa menghandle pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih fleksibel, pikirkan lagi. Karena vendor-vendor DTF sekarang juga sudah bagus-bagus pelayanannya. Kadang aku order pagi itu siang sudah dikirim. Ya memang nggak bisa langsung kita terima hari itu juga, paling tidak ya besok atau lusa sudah bisa kita terima. Tapi setidaknya kan pikiran kita enteng. Kita nggak mikir maintenance printer, nggak mikir pembelian tinta, nggak mikir head, nggak mikir operasional printer ini tadi. Jadi itu kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman yang kerjaan satuannya sudah banyak, itu mungkin bisa memilih untuk membeli printer sendiri. Tapi kebanyakan teman-teman yang sablon daerah sini itu nggak ada yang punya printer, teman-teman. Rata-rata dimaklunkan semua. Kalaupun ada yang punya printer, dia buka maklun juga. Jadi nggak hanya untuk mengerjakan kerjaannya sendiri, tapi untuk mengerjakan kerjaan teman-teman lainnya juga. Jadi jarang lah kalau yang punya printer terus dipakai sendiri gitu, jarang. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sablon manual akan hilang? Jawabannya tidak, dan tidak akan pernah hilang. Karena sablon manual itu adalah opsi dari efisiensi harga, kecepatan kerja, itu pasti sampai nanti pun ada. Sekarang sudah bermunculan mesin-mesin printing yang buat kertas, yang buat plastik itu ya, itu bermunculan semua. Tapi apakah order sablon manual atau percetakan manual berkurang? Tidak, karena apapun namanya, kalau gede, kalau kuantiti banyak, itu tetap manual lebih murah, lebih efisien teman-teman. Jadi tidak akan hilang sablon manual ini. Dan kalau jawaban saya sebagai pelaku sablon manual itu nanti mungkin akan sangat berpengaruh ketika hasil dari DTF ini sudah benar-benar bisa mendekati hasil manual. Mendekati itu seperti apa? Ya seperti yang saya jelaskan di poin utama tadi. Apakah sablon DTF itu nanti bisa menggantikan peran discharge atau plascas yang kita gunakan saat ini, yang bisa handfeel seperti ini, selemes ini, dan se-fleksibel ini, dan se-premium ini? Jawabannya kalau sekarang belum bisa. Nggak tahu. 1, 2, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun nanti kalau sudah ada tinta DTF yang bisa cabut warna seperti yang saya hadirkan di kaos ini, itu kemungkinan industri sablon terancam. Tapi saya sebagai orang yang cukup tahu juga dengan perkembangan dunia printing di Indonesia, di dunia terutama, saya rasa untuk DTF menjangkau tinta plascas ini itu sangat sulit teman-teman, karena plascas ini adalah mencabut warna ya, mencabut warna asli kain ini dicabut sistemnya. Jadi kalau untuk literatur sistem cara kerja discharge dan plascas nanti saya jelaskan di video-video selanjutnya. Yang jelas untuk mendapatkan hasil seperti ini belum bisa disentuh oleh DTF ya teman-teman ya. DTF ya seperti ini. Nah, ini mungkin kalau kita pengen mendapatkan hasil yang soft, ya mungkin teman-teman bisa mengurangi warna hitamnya, dihilangkan. Jadi di print yang perlu-perlu aja. Jadi ini cukup bisa mengurangi. Sablon hasil DTF yang di raster itu, kapan hari saya lihat itu hasilnya juga kurang bagus ya teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah menggeluti sablon manual sudah menganggap itu bagus, tapi kalau kita yang sudah terbiasa dengan sablon manual, itu sebenarnya sebuah hal yang aneh aja handfeel-nya. Jadi datar tapi half tone tapi flat gitu loh. Sebenarnya half tone itu kan harusnya ada handfeel-nya gitu, ada kasar-kasarnya ya teman-teman ya. Untuk pemilihan maklun ya, untuk pemilihan maklun DTF, teman-teman harus banyak-banyak belajar ya. Jadi ada beberapa maklun itu yang harganya murah tapi dengan kualitas yang mungkin dari sisi base putihnya ini kurang tebel atau apa itu ya. Itu teman-teman bisa belajar sendiri ya. Barangkali nanti ada vendor
DTF yang mau endorse ke sini ya monggo, nanti kita presentasikan di channel kita. Ini kebetulan saya juga dapat sampel dari beberapa vendor DTF. Saya terima, ini lumayan ini untuk sampelnya. Ini vendor DTF di Surabaya teman-teman. Lumayan bagus ini hasilnya, harganya pun sangat kompetitif. Ya mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi saya rasa sablon manual dan digital ini sangat bisa untuk berjalan beriringan sama-sama, bisa mensuplai seperti yang saya jelaskan di video saya yang kemarin, yang pengaruh sablon DTF kepada sablon manual bisa dilihat di link di atas ya. Video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah meluangkan waktu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata teman-teman ya, kita diskusi di kolom komentar aja. Ya bisa di like videonya, dislike monggo, yang kurang suka di share monggo, di subscribe yang belum subscribe teman-teman, biar saya makin rajin untuk bikin konten-konten seperti ini. Dan teman-teman mau dibikinkan konten apa, silakan tulis di kolom komentar teman-teman ya, seputar sablon, jangan seputar yang lainnya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.